Saudara, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan karena minggu depan adalah minggu terakhir semester yang pertama. Tanggal 1 Juli hari Senin sudah masuk ke semester yang kedua. Saya minggu lalu masih beribadah di salah satu jemaat yang pohon Natalnya masih terpasang dengan bagus, saudara-saudara ya. Temanya masih segar dan mereka bilang, so salah-salah mau bongkar Pak ya. Kenapa? Sudah 6 bulan berlalu dan sebentar lagi kita akan masuk di akhir bulan ini. Natal sudah sementara kita alami nanti lagi saudara ya. Waktu berjalan cepat sekali. Yang kedua, jangan bangun hidup saudara di atas effort dan kekuatan, tapi bangunlah di atas penebusan. Amen. Bisa bilang amin? Oh, makan organik boleh, silakan saudara-saudara ya. Ini kangkung organik, ini buah organik, silakan. Tapi semua ciptaan sementara menuju kepada kebinasaan, termasuk organik itu saudara ya. Tapi bangunlah di atas penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa? Untuk menciptakan Tuhan hanya berfirman, tapi untuk menebus dia harus curahkan darahnya. Dan saudara bangun di atas pengorbanan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Nanti saya akan kasih rahasia bagaimana hidup panjang umur seperti yang dialami oleh Kaleb di dalam Yosua pasalnya yang ke-14. Itu yang pertama. Lalu saya ingatkan lagi, jangan pernah lupa mengaktifkan dengan benar tombol delete dan tombol save. Tombol ignore dan tombol save. Orang punya perkataan tidak mendatangkan kehidupan, di-ignore saja. Tuhan punya perkataan yang mendatangkan kehidupan, di-save di dalam hati saudara. Kadang-kadang kita terbalik, perkataan orang kita save, saat bisa lupa. Tapi perkataan Tuhan kita delete. Hari ini jangan salah delete, jangan salah save. Katakan di kiri kanan, save firman Tuhan. Kenapa? Amsal pasal 4 ayat 21 itu yang menandakan kehidupan bagi saudara dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Bisnismu hidup, hidupmu hidup kembali. Ada orang hidup tapi mati, saudara-saudara. Apa kok? Kok lihat saya? Yaitu orang hidup tapi mati. Kemudian pernikahanmu akan hidup, semua pekerjaanmu akan hidup, rumah tanggamu akan hidup, atmosfer di rumah tanggamu akan hidup kembali. Itu akan mendatangkan kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu ya. Ayatnya yang ayat ke-22 ya, menjauh dari matamu, ayat 22 itu menjadi kehidupan ya, for they are life, diklik-klik aja sudah itu ayat 21 ayat 22 dan itu menjadi kesembuhan karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Apa itu firman Tuhan? Dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Hari ini salah satu rahasia Kaleb adalah perkatakanlah diri saudara seperti Tuhan memperkatakan saudara. Bisa bilang amin? Ya, haleluya. Ada satu lagu lama sekali kita coba latihan sama-sama. Ya, di lagu ini dikatakan, tadi hampir semua lagu-lagunya itu apa yang Tuhan bilang itu yang saya ucapkan. Apa yang Tuhan katakan itu yang saya ucapkan. Haleluya. Who am I that the highest king would welcome me. Ada itu chordnya? Ulang sama-sama ya. Who am I that the highest king would welcome me. I was lost but he broke me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son set free? Who the Son set free? Oh, is free in me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Jadi apa yang Tuhan bicara buat kita, itulah yang kita bicara buat diri kita. Apa yang Tuhan nilai buat saya dan saudara, itulah yang akan kita perkatakan. Amen. Misalnya Tuhan berkata, engkau dijadikan segambar dengan aku. Itu yang saudara perkatakan. Biar orang bilang A, orang bilang B, Tuhan bilang begini, saya pegang firman Tuhan. Nah, nanti dilatih sedikit karena pukulan drumnya belum dapat, ya. Saya agak setengah mati ikut. Nah, Tuhan berkati, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Nanti bentar kita nyanyi lagi. Nanti dengar, Jerol. Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang dikatakan atau ditulis dalam
Yosua pasal 14, sudah tahu Yosua ini yang melanjutkan pemerintahan Musa atau kepemimpinan Musa. Dan Musa membawa orang Israel sampai ke perbatasan sungai Yordan. Dan sesudah itu Musa meninggal, dia naik ke gunung puncak Pisgah, itu di daerah di dataran Moab, daerah bagian tengah dari negara Yordania. Yordania itu punya 3 bagian besar, bagian utara namanya Ammonite, bagian tengah namanya Moabite yang ada puncak Pisgah, lalu bagian selatan namanya Edomite atau Edom atau merah, saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara lihat di sore hari waktu kita mau masuk ke Israel dari Mesir, saudara akan lihat laut itu disebut Laut Merah, salah satunya karena gunung merah itu, dan yang kedua juga karena koralnya itu warna merah. Waktu saya tinggal kita nginap semalam di salah satu resort yang ada di pinggir Laut Merah, saya ambil kesempatan untuk pergi lihat lautnya, betul koral-koralnya merah, bahkan sebagian jalan kalau saudara menuju dari Kairo pergi ke perbatasan Israel, maka pasirnya juga itu merah. Jadi ada aspalnya yang sedikit merah kayak karpet ini saudara-saudara ya. Makanya disebut Red Sea atau Laut Merah. Bukan karena lautnya merah, tapi memang ada pemandangan gunung Edom yang merah, kemudian di dasarnya juga merah. Saudara-saudara banyak koral-koral yang warna merah, jadi disebut Red Sea atau Laut Merah. Jadi Musa membawa orang Israel sampai ke perbatasan dan Yosua melanjutkan menyeberang sampai ke dalam tanah Kanaan. Kemudian Daud membawa sampai ke kota pemerintahan yaitu Yerusalem. Ya, saudara-saudara, Yosua hanya membawa masuk, tetapi yang merebut Sion menjadi ibu kota pemerintahan, menjadi tempat kediaman Tuhan adalah Daud. Dan mari kita lihat bagaimana rahasia. Memang saudara-saudara, kadang-kadang kalau umur mulai bertambah kita mulai rasa-rasa macam sutra enak gini tuh. Dulu saya waktu umur 20 saya pikir umur 40 itu tua sekali saudara-saudara ya. Saya lihat semua itu tua sekali. Begitu saya umur 40 saya lihat umur 60 tua sekali. Sudah ternyata di dalam Tuhan barui kekuatan kita seperti Raja Wali pada masa mudanya. Jadi saudara nanti akan pelajari bagaimana rahasia kita tetap kuat, tetap sehat. Bahkan saudara tahu Abraham umur 99 tahun masih berlari ke peternakannya. Karena tahun depan kau punya anak, itu dia masih melayani Tuhan di Kejadian 18. Lalu berlarilah Abraham pergi ke ternaknya dan mengambil ternak yang terbaik. Dan berkata, olahlah hari ini ada tamu istimewa. Olahlah kita akan makan siang bersama. Dia berlari lagi ke kamar istrinya. Bilang, Sarah ambil tepung yang terbaik. Bikin makanan yang terbaik. Bikin roti yang terbaik. Ada tamu istimewa. Masih berlari 99 tahun. Kasih tahu di kiri kanan. Kok keturunan Abraham. Jangan mengeluh dengan lutut yang longgar itu. Haleluya. Kok pasti sehat, pasti lari-lari. Bisa bilang amin? Jadi kita berjalan bukan karena melihat, tapi karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal selama-lamanya. Hasil diagnosa dokter itu data atau fakta atau kelihatan. Tetapi apa yang saudara percayai, Tuhan akan menyembuhkan saudara dengan caranya yang ajaib. Saya ingat seorang teman pendeta saya pergi ke dokter, lalu dokter bilang begini, astaga, makan apa ngana? Kenapa? So ancur semua di dalam. Maksudnya apa? Ini saya bikin diagnosa ya, kopu jantung bocor, kopu ginjal hancur, lalu dia bilang, terima kasih dokter. Dokter bilang, lo terima kasih apa? Dokter kan kasih tahu onderdil mana yang saya mau pesan dari surga. Sampai hari ini orang itu masih hidup saudara-saudara ya. Kenapa? Habis dokter kasih diagnosa langsung dia pesan, Tuhan saya pesan ginjal 1 kah, jantung bocor ini Tuhan ganti kah. Dia pesan, jadi rupanya dokter itu menolong dia untuk memesan onderdil apa supaya jangan salah pesan saudara-saudara ya. Jadi cara kita berpikir, cara kita melihat fakta itu berbeda kalau kita punya kebenaran. Bisa bilang amin? Ini di Manado, sudah di Manado ya, di Manado lagi saudara-saudara ya. Ini dokter periksa dibilang, astaga ngana makan apa, kenapa? Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darah tinggi, semua tinggi. Biasa dokter tumpe makanan. Mulai besok makan yang berenang di laut. Oh siap dokter. Pulang ke rumah istrinya bingung, kenapa? Besoknya dia gendong dia babi yang ada piara di belakang. Itu mau bawa di mana? Mau bawa di laut ajar berenang. Karena dokter bilang makan yang berenang di laut. Nanti kalau dia sudah tahu berenang, tong hajar dia saudara-saudara. Saya tidak menyalahi dokter, karena yang saya makan ini saya sulati berenang di laut. Maksudnya dokter tuh makan ikan saudara-saudara ya. Dia pergi latih babinya berenang di laut saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Memang barang itu jadi saudara-saudara ya. Puji Tuhan.
Nah, kita lihat bagaimana rahasia yang dimiliki oleh Kaleb, kita lihat bagaimana berkat Tuhan yang tercurah. Ya, kita akan belajar bersama-sama rahasia-rahasia ini. Tuhan tolong supaya mata kita dibukakan sehingga kita bisa menangkap berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya kasih sedikit introduce pengenalan saudara sedikit. Jadi, waktu orang-orang Israel di Kades Barnea, coba kita lihat dulu Yosua pasal 14 tadi, ya, mulai dari ayat 6 supaya saudara bisa melihat sedikit latar belakang, ya, ayatnya yang ke-6. Bani Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Jadi Kaleb ini dari suku Yehuda atau Bani Yehuda. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune. Jadi Kaleb itu Bani Yehuda. Yehuda artinya praise. Yehuda artinya memuji Tuhan. Yehuda artinya bersyukur ya. Kali ini aku diberkati Tuhan dengan anak laki-laki dan kuberi nama dia Yehuda. Artinya praise, artinya pujian saudara-saudara ya. Nah ini anak daripada Yakub. Nah engkau tahu firman yang diucapkan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi saya sedikit cerita dulu. Waktu orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Sebelum mereka tinggalkan Mesir itu malam tergelap. Malam yang bisa diraba. Biar pasang petromax, pasang lilin tidak bisa menerangi. Lalu saudara-saudara di rumah orang Israel itu ada terang. Ini terang ilahi, ini terang supranatural. Kalau orang Israel punya terang itu karena petromax, maka orang Mesir juga bisa pasang petromax. Tapi Alkitab bilang mereka selama 3 malam tidak bisa melihat apa-apa, bahkan tidak bisa melihat muka orang. Kegelapan itu bisa diraba. Kemudian mereka keluar dengan cara yang luar biasa lewat tangan Tuhan. Malam itu mereka berjalan semalam-malaman. Kemudian orang-orang Mesir ini berubah pikiran, mereka mengejar. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Tuhan membelah Laut Merah atau Red Sea atau Laut Teberau, dan laut itu menjadi jalan keselamatan bagi orang Israel. Tapi laut itu menjadi jalan kematian bagi orang Mesir. Karena Tuhan berkata kepada Musa, orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat selama-lamanya. Jadi mereka coba untuk mengejar orang Israel di jalan keselamatan yang Tuhan buat. Dan mereka mati di jalan itu. Begitu orang Israel sampai di seberang, yang terhampar mayat di atas laut bukan orang Israel. Tadinya orang Israel berpikir mayat kami yang akan terhampar di sini. Ternyata mayat orang Mesir yang terhampar di sana. Lalu mereka mulai memuji Tuhan. Kemudian mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sampailah mereka di Kades Barnea. Di Kades Barnea Tuhan berkata begini, masuklah dan dudukilah. Semua bilang masuk dan duduki. Kita akan masuk di bulan Juli, kita akan masuk di bulan Agustus, kita akan masuk di 2025. Tuhan berkata masuklah dan duduki, bukan masuk dan berperang. Kalau masuk dan berperang berarti kita mesti angkat senjata. Tapi kalau masuk dan duduki berarti Tuhan sudah berperang ganti kita. Enter and possess, masuk dan duduki berarti Tuhan sudah memenangkan bulan Juli, Tuhan sudah memenangkan bulan Agustus, Tuhan sudah memenangkan 2025. Kita tinggal masuk dan duduki. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, lalu mereka izin, Musa izin. Kenapa? Katong mengintai dulu kah? Cuma mau lihat depu jalan dan depu kota saja. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Begitu mereka mengintai, pulang mereka bawa laporan yang sangat melemahkan. Laporan yang sangat buruk. Tadinya Tuhan sudah bilang masuk dan duduki. Mereka mementahkan semua rencana Tuhan. Dan mereka berkata begini, mereka di sana orang raksasa. Mereka di sana orang-orang besar. Nah saya bertanya buat saudara, apakah Tuhan tahu ada raksasa di sana? Yes, dia tahu. Apakah Tuhan tahu ada Bani Enek di sana? Yes, dia tahu. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih tahu sama Musa? Musa, siap-siap, negeri yang kau masuk itu penuh dengan raksasa. Mereka pahlawan-pahlawan, senjata mereka 3 kali lebih daripada senjata kamu. Jadi tolong cari orang-orang hebat, orang-orang kuat, taruh di barisan depan. Karena kamu akan berhadapan dengan raksasa yang luar biasa. Apakah itu perintah Tuhan? Dengarkan, Tuhan tahu raksasa. Tapi dia tidak bilang sama Musa, kenapa? Itu bukan masalah bagi Tuhan. Belajarlah gereja Tuhan, jangan mempermasalahkan apa yang Tuhan tidak permasalahkan. Kadang-kadang kita masalahkan apa yang bagi Tuhan bukan masalah. Kasih mereka makan, sebab telah 3 hari mereka mengikut aku. Itu masalah bagi murid-murid. Karena Filipus disuruh jadi ketua panitia. Filipus, kau atur dulu, kasih mereka makan. Sabar Tuhan, kami rapat dulu rapat. Lalu rapat, Filipus rapat dengan murid-murid yang lain. Tanya sama Yudas, Yudas uang kas berapa? Yudas mungkin sedikit marah ya. Karena memang uang kas tidak ada saudara. Karena dia suka curi. Dan dia mungkin sedikit marah. Filipus pakai otak, biar uang kas ada. Mana ada toko yang bisa jual roti sebanyak ini untuk orang-orang ini. Itu masalah bagi mereka. Tapi itu bukan masalah buat Tuhan. Anak yang tua lulus SMA,
mau masuk uni. Anak nomor 2 lulus SMP mau masuk SMA. Saat bersamaan. Anak nomor 3 lulus SD mau masuk SMP. Anak paling bungsu beda jauh. PAUD mau masuk SD. TK mau masuk SD. Orang tua pikir 4 anak masuk sekolah baru. Seragam bagaimana? Uang pangkal bagaimana? Aduh, itu mungkin bagi saudara masalah. Tapi bagi Tuhan bukan masalah. Karena anak-anak ini adalah hasil ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Saya ketemu orang Singapura, saudara-saudara ya. Saya tanya, kenapa kok kamu gak punya anak? Dia tidak jawab pakai kata-kata, tapi dia jawab pakai angka. Dia ambil kalkulator, tiba-tiba printernya keluar. Ini apa nih? Biaya mengandung 9 bulan, dokter berapa? Habis itu masuk rumah sakit, bayar mahal untuk melahirkan. Kalau normal, kalau sesar lebih mahal lagi. Habis itu sewa pembantu untuk jaga anak ini. Kemudian beli susu, beli ini. Ini Pak, sapu gaji tak cukup, mesti kredit cicilan 10 tahun. Saudara-saudara ya. Saya bilang terima kasih Tuhan karena sapu mama dan papa terpakai angka itu. Kalau dong pakai itu tuh terlahir di muka bumi ini saudara-saudara ya. Tapi dong itu ya kerja dari petani. Tapi anak bisa 9, 10, semua sukses. Saya juga bingung, dari mana uangnya? Ternyata setiap anak punya berkat tersendiri. Bisa bilang amin? Jadi jangan bilang ini gara-gara kau lahir mama dan papa jadi susah ini. Jangan. Kalau ada orang tua kayak begitu bertobat. Saya punya teman saudara-saudara, kepahitan sekali dengan ayahnya. Kenapa? Karena bilang gara-gara kau lahir papa toko habis ini. Itu hancur nih. Kenapa waktu dia lahir sakit dan banyak. Ini kamu anak sial orang bilang ya. Ini anak sial ini. Waduh, dia kepahitan sekali saudara-saudara ya. Tapi ya puji Tuhan hari ini jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan saudara-saudara ya. Dan dia banyak memulihkan orang-orang yang tertolak. Karena dia pernah mengalami penolakan saudara-saudara. Wah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan anggap bukan masalah, jangan engkau permasalahkan. Bagi saudara mungkin ini stadium 2, masuk stadium 3, stadium 2 akhir masuk. Ini masalah Pak. Tapi bagi Tuhan bukan masalah. Bagi Marta Maria ini masalah. Sudah 4 hari berbau busuk pula dan tidak mungkin dia dibangkitkan lagi. Tapi bagi Tuhan bukan masalah. Apa yang bagi Tuhan bukan masalah, berhenti jadikan itu masalah. Bagaimana supaya hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat, kita belajar bersama-sama. Yosua pasal 14 tadi, itu sedikit cerita ya, Kades Barnea itu. Yosua, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Siapanya ini? Yosua. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Yang pertama, banyaklah bergaul dan bangunlah komunitas dengan orang-orang yang tahu firman Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita terima hari ini, begitu mantap, ketemu orang yang salah, langsung tampias saudara-saudara ya. Betul tidak? Ya, sama seperti orang yang baru bercermin, kata Yakobus, sesudah itu dia lupa siapa dirinya. Saudara tahu, firman Tuhan ini adalah cermin dan firman Tuhan ini memberitahu who you are in Christ. Siapa engkau di dalam Kristus? Engkau lebih daripada pemenang, bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Segala perkara dapat engkau tanggung karena Tuhan yang berikan kekuatan. Segala kebenarannya diberikan kepadamu, bukan karena kebenaranmu, bukan karena ketaatanmu, tapi karena ketaatan Yesus Kristus. Semua kita ini jadi orang berdosa karena Adam yang pertama. Adam yang pertama gagal. Kenapa kau Adam yang buat kita yang terima? Karena Adam itu mewakili semua manusia di muka bumi ini. Betul ya saudara-saudara ya? Kalau tim Garuda main di Thailand, main di Singapura, main di Malaysia, mereka mewakili 270 atau 80 bangsa Indonesia. Dan ketika mereka menang, saya juga ikut menang walaupun saya tidak pernah tendang bola. Karena mereka mewakili Indonesia. Adam mewakili semua manusia dan karena perbuatannya semua kita jadi orang berdosa. Saya percaya Adam Puruma di sorga itu maksimum security. Semua orang akan cari di Puruma. Mana tuh Adam Puruma gara-gara dia itu jadi berdosa semua. Semua akan cari tapi aman-aman saudara-saudara ya. Saya percaya kita di sorga tidak akan berantem-berantem saudara ya. Di sorga tidak ada maku-maku marah lagi saudara ya. Ya, jadi
orang bilang itu ada rumah tuh jaga. Ini saya pergi saya cari dia. Nah, saudara-saudara, ada 2 pemain bola yang berantem, yang berdebat. Di sorga ada lapangan bola ketidak ya. Dong cari tahu. Akhirnya dong bikin satu perjanjian. Oke, siapa yang mati duluan, nanti dia datang kasih tahu ada atau tidak. Tiba-tiba pemain bola A mati duluan. Seminggu kemudian dia datang. Lalu dia bilang begini, kawan. Ada 2 kabar yang saya mau kasih tahu. 1 kabar gembira, yang 2 kabar kurang bagus. Maksudnya apa? Ya saya kasih tahu dulu. Kabar gembiranya di sorga ada lapangan bola. Kabar buruknya, Kopo jadwal main minggu depan. Artinya sudah mau ina ilahi minggu depan, saudara-saudara ya. Jadi kabar gembiranya ada lapangan bola di sana, kabar buruknya jadwal main mau minggu depan, saudara. Jadi apa yang bukan masalah jangan bikin masalah. Saya ingat ada seorang anak yang dia merasa orang tua mantu ini sangat bermasalah. Jadi bagaimana caranya supaya orang tua mantu ini jadi baik. Dia bawa pergi ke Israel, saudara ya. Siapa tahu pergi ke Israel jadi baik. Nah begitu berjalan, masuk ke kota Yerusalem. Pada kunjungan hari yang keempat, mama mantunya ini kena serangan jantung, mati, saudara-saudara. Lalu guide Israel bilang begini, kubur di Israel 10 juta. Bawa pulang Indonesia 50 juta. Di sini saja murah daripada aku. Sementara saya pikir dulu saudara-saudara ya. Karena sudah menjalani penjelasan selama di Yerusalem. Dia akhirnya ambil keputusan. Saya bawa pulang di Indonesia saja. Biar 50 juta. Kenapa mahal ini cuma 10 juta. Kau masih untung 40 juta loh. Ini 50 juta. Tidak, bawa pulang saja. Kenapa? Kan saya sudah dengar firman Tuhan tuh, Yesus pada hari ketiga dia bangkit. Kalau kubur di sini hari ketiga dia bangkit, saya tersiap. Lebih baik bawa pulang di Indonesia saya supaya dia jam bangkit lagi, saudara. Ini anak mantu kurang ajar nih, saudara ya. Dia takut nanti hari ketiga mama mantunya bangkit. Karena jadi biar bayar mahal, bawa pulang ke Indonesia saya. Nanti kalau kubur di sini tiba-tiba dia bangkit, masalah aja. Jadi jangan anggap masalah apa yang bagi Tuhan bukan masalah. Ya, nanti ada sesi berikut, ya, episode berikut kita bicara bagaimana Tuhan memulihkan hubungan anak mantu dan ibu mertua, saudara-saudara ya. Yang tiap malam anak mantunya berdoa, Tuhan tempo apa saya mau mantu mati kah? Gitu, makin berdoa mati makin sehat ya, saudara-saudara ya. Jadi jangan bikin. Yang pertama bergaulah dengan orang-orang yang punya firman Tuhan. Engkau tahu firman yang diucapkan Musa. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Orang-orang yang tahu firman Tuhan. Kalau itu menjadi komunitas kita, percayalah. Iman kita tetap akan mantap. Sukacita kita tetap akan terjaga. Karena orang yang tahu firman Tuhan pasti akan berbicara firman Tuhan. Berkatalah satu dengan yang lain dengan firman Tuhan. Bisa bilang amin? Sama seperti orang yang melihat wajahnya di depan cermin. Habis lihat wajahnya, pergilah dia, lupa siapa dirinya. Bapak Ibu, hari ini cermin telah memberitakan buat saudara, engkau lebih daripada pemenang. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Lalu begitu engkau pergi ngopi, kumpul dengan orang yang tidak percaya. Saya om, dia kena ini, tiba-tiba serangan jantung langsung mati. Jangan-jangan saya, karena tong hampir satu umur. Dia lupa, padahal tadi baru bercermin siapa dirinya. Dia lupa siapa dirinya. Bisa bilang amin. Jangan lupa siapa saudara. Kasih tahu di kiri kanan, jangan lupa siapa saudara. Jangan lupa siapaku. Kenapa? Karena waktu kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, akan saling mengingatkan. Haleluya. Kadang istri saya bisa mengeluh. Ini begini-begini saya bilang. Ucapkan syukur. Aduh saya punya kaki ini. Tidak, itu cuma sementara. Ya kira-kira kalau kita bergaul dengan orang yang salah. Periksa ini. Semua mati ngana ini. Ini bahaya. Haleluya. Makanya datanglah, carilah persekutuan, bersekutulah dengan firman Tuhan. Carilah orang-orang yang punya iman yang sama. Mari kita bersekutu. Begitu sudah bersekutu dengan kuat pergi ke dunia, sudah tidak akan terpengaruh. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Engkau tahu, Musa. Jadi ketentuan ini baru lagi bercerita. Sama-sama orang yang tahu. Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Apa yang membuat kita bisa tahan dalam segala persoalan? Yang pertama, saudara-saudara,
Taulah siapa saudara di dalam Kristus. Orang-orang datang kepada Yohanes dan berkata begini, kasih tahu kau siapa? Kami harus dijawab kepada orang yang mengutus kamu. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau ini? Dia bilang, bukan. Saya bukan Mesias. Saya seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau orang tanya, siapa kamu? Saya seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Apa itu? Saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Saya seperti yang tertulis, saya dijadikan segambar dengan Tuhan. Saya seperti yang tertulis, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara tahu, sampai akhir hidupnya, Yohanes tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ada ancaman hukuman, bahkan sudah tahu Yohanes itu jadi hadiah ulang tahun dari Herodias. Saudara ya, kepalanya dipancung karena Yohanes ini berbicara terang-terangan. Bertobat, kau jangan begitu, masa kau ambil kau ipar istri, bertobat. Orang-orang Romawi datang kepada Yohanes, apa ya, karena waktu dia datang dia tampil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Orang-orang Romawi datang kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu dan berhentilah memeras. Ini Yohanes saudara, bicara terang-terangan. Oh, kalau ada sekarang ini dia jadi sasaran tembak saudara, dan betul dia jadi sasaran tembak. Oh haleluya saudara-saudara. Kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Yohanes. Mereka bawa pulang, dia bilang dia seperti ada yang tertulis di firman Tuhan. Apa itu? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Semua saudara tertulis di dalam firman Tuhan. Aku telah memilih engkau jauh sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sementara berdiri di hadapan orang-orang yang dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan dia berikan rencananya, janjinya yang luar biasa. Yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Sebetulnya ini Musa suruh karena dorang yang minta ya. Karena orang-orang yang minta bagaimana di agenda Tuhan itu tidak ada pengintaian. Yang ada masuk dan duduki. Tapi kadang-kadang kita suka tambah-tambah agenda sedikit. Tapi tak apa-apa saudara-saudara ya. Selama saudara tetap percaya kepada firman Tuhan, agenda tambahan pun Tuhan berkati. Ya, asal jangan kau keluar dari agenda, tambah agenda lagi, kau tambah agenda baru lagi saudara. Ini tambah agenda-agenda baru nih yang kadang-kadang bikin masalah ya. Tuhan sudah bilang begini, orang masih pakai tapi. Kadang-kadang tapi itu membatalkan semua yang di depan ya. Aku ikut mengintai umur 40 tahun dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Semua bilang yang sejujur-jujurnya. Maksudnya apa saudara-saudara? Kalau saudara menghadapi persoalan, berbicaralah jujur tentang saudara. Karena orang bilang begini, ya Pak, kita kan masih manusia. Ini berkata tidak jujur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak bilang begini, karena alasan kemanusiaan, bolehlah kau bicara-bicara sembarang begitu. Tidak. Saudara berkata jujur itu artinya begini, sekali aku ciptaan baru. Walaupun dalam perjalanan aku masih jatuh bangun, tetapi kita tidak pernah berkata yang tidak jujur. Karena waktu saudara berkata, ya Pak maklumkan kami masih manusia, saudara mendukakan Roh Kudus. Karena saudara tidak berkata jujur sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan buat saudara. Haleluya. Aduh gawat ini bagaimana kita bisa hidup, uang telah tambah-tambah, gaji telah naik-naik, insentif telah cair-cair. Saudara tidak berkata jujur, karena Alkitab berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan masih punya banyak berkat dan dia sementara mengirim itu buat saudara, berkatalah jujur. Aku berkata jujur itu artinya kita memberkatakan diri kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Aku berkata sejujur-jujurnya. Jadi pertama bergaulah dengan orang yang takut akan Tuhan. Bergaulah banyak, berceritalah dengan orang-orang yang sama-sama punya firman Tuhan. Saya ada masalah. Tenang, kita doa sama-sama Saya di sini, kau di sana, kita doa sama-sama. Tuhan luar biasa, jangan pakai beribu lagu itu. Engkau di sini, aku di sini, engkau di sana, sama saja. Itu jangan saudara ya. Tapi kita sama-sama bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena beribu lagu itu banyak yang tidak masuk akal itu ya. Buah semangka berdaun sirih itu kan komoditas ekspor sebetulnya saudara ya.
jadi bisa ekspos kali semangka sama siri, saudara-saudara. Tapi itu nggak ada, saudara. Yang ada adalah kita kebenaran di dalam Kristus. Aku benar bukan karena kebaikanku, tapi karena kebaikan Kristus. Haleluya. Aku berkata sejujur-jujurnya. Hari ini, mari kita berkata sejujur-jujurnya, siapa kita? Ya, toh? Tadi waktu kami puji-pujian, Tuhan bicara di hati saya. Banyak orang sakit disembuhkan, sementara memuji Tuhan. Amin. Coba saudara cek. Saudara sudah tidak berani ngamuk-ngamuk. Kau diam, kau stop. Bukan kau atur saya atur kau. Amin. Kita diberikan kuasa. Masa perut yang atur kau yang atur dia. Stop. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 3 hari orang-orang Israel ini mendengarkan firman Tuhan, sonde makan. Tapi tidak ada ayat yang berkata mereka sakit mah. Semua mereka disembuhkan oleh Tuhan. Orang mah itu bukan karena terlambat makan. Tapi karena hati yang tidak dijaga. Tukang protes mah. Tukang kritik mah. Pasti. Orang pakai lipstik tebal sedikit, sombong. Mah. Mah pasti. Karena mah itu bukan terlambat makan. Ya kan? Di Manado kan 5 kali makan. 5 kali. Jam 7 minum kopi, cucur. Cucur kayak baki, bisa lempar anjing, bisa mati. Besar sekali, saudara. Jam 9, smokol. Smokol itu sarapan. Bubur Manado, mie cakalang, mie Brenebon, mie dal, itu jam 9. Jam 12, semua yang bergerak di bumi ada di atas meja. Jam 3, onde-onde. Kulit dingin, isi panas. Hati-hati kalau dia pica di geronggongan, mata putih naik, saudara. Jam 7 malam, sate ragei. Stiknya itu seperti biliar. Ya, besar sekali, sate ragei itu besar sekali. Sekarang babi di Manado lebih mahal dari Papua, saudara-saudara. Saya bilang kenapa? Balas dendam dulu babi kena virus, saudara. Karena kan ini mereka bilang kami pakai prinsip ekonomi Pak apa? Supply and demand gitu. Oh maksudnya apa? Sekarang demand-nya tinggi, supply-nya kurang, harga naik. Ya benar juga ya saudara. Permintaannya tinggi, barang sedikit saudara. Jadi harganya tinggi. Saya dengar terakhir sudah 150 udah kayak Papua saudara ya. Luar biasa. Aduh tong sudah bisa kirim babi tore, kenapa? So mahal nih babi gitu. Begitu puji Tuhan ya. Komoditas ekspor ya mungkin ekonomi yang mau diperbaiki sedikit saudara-saudara ya. Jadi bergaulah dengan orang yang takut akan Tuhan, punya firman Tuhan. Yang kedua, berkata sejujur-jujurnya siapa diri kita. Lalu dia bilang apa? Ayatnya yang ke-8 ya. Waktu pergi mengintai, aku umur 40. Nah biasa zaman itu saudara 40 tuh masih mantap. Karena Musa dapat panggilan tuh umur 80. 40 meninggalkan istana Firaun, 40 tahun di padang gurun Midian, menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, umur 80 Keluaran 3 bertemu dengan belukar yang menyala, mulailah tugas pelayanan 40 tahun kemudian untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Jadi Musa itu punya 3 fase, 40 tahun pertama di istana Firaun, 40 tahun kedua di Midian, 40 tahun ketiga mengeluarkan orang Israel, 120 tahun matanya belum kabur, tenaganya belum surut. Dia di bawah perjanjian yang lama, darah domba yang expire 1 tahun, dapat seperti itu. Apalagi kita darah Yesus yang selama-lamanya berkuasa, jauh lebih hebat daripada itu. Kita pasti mengalami berkat yang sama. Yang setuju katakan amin. Musa 120 tahun, Ulangan 34 berkata begini, matanya belum kabur, belum pernah ke optik SEIS, optik Melawi, optik internasional, saudara-saudara, masih mantap. Saya baca kaget sudah waktu baca kitab Mazmur. Mataku menjadi rabun karena sakit hati. Saya tidak bilang yang pakai kacamata ini tukang sakit hati, tidak saudara-saudara. Mungkin karena banyak baca di laptop, ya kadang-kadang handphone itu kan mesti pakai filter supaya deposiner terlalu kencang kan. Makanya kita lihat kita punya anak umur 6 tahun supaya kacamata tebal, kenapa? Handphone. Main gadget tiap malam itu sinarnya bikin rusak retinanya. Tapi saya baca di Alkitab itu ada rahasia. Kenapa? Orang mata kabur karena sakit hati. Lalu saya bilang, Tuhan jelaskan dong. Ini Pak Wayon saya dapat beberapa tahun yang lalu nih. Apa hubungan sakit hati dengan mata kabur? Ternyata saudara-saudara,
Dari kita punya indera yang ada telinga, indera pendengaran, ada lidah, indera perasa, ada mata, indera pelihat. Yang dipakai penutup cuman mata. Telinga kan tidak pakai engsel. Ada saudara sini, saya kalau semua tidur saya telinga pakai engsel. Deng 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 deng. Enggak, saudara-saudara ya. Enggak ada, saudara ya. Tapi mata ini, saudara-saudara, ada penutupnya. Nah, kalau saudara lagi sakit hati, dengarkan saya. Saudara sulit sekali tutup mata waktu jam tidur saudara. Sampai jam 1 masih hitung plafon, hitung cicak, saya terasangkai. Masih segar. Nah, karena terbiasa lembur, lama-lama dia punya fokus tidak jatuh lagi ke retina, tapi jatuh ke depan atau ke belakang, namanya plus atau minus. Jadi Alkitab jelaskan tentang mata kabur tuh jauh lebih hebat daripada dokter mata, saudara-saudara ya. Sakit hati tuh kadang-kadang bikin mata cepat kabur. Kenapa? Susah tutup. Kalau tutup ketindihan, saudara-saudara ya. Mesti buka terus. Ada orang tidak bisa tidur semalam-malaman. Buka mata, Pak. Kalau saya tutup sampai dikejar-kejar. Saudara belajar Yakub Kejadian 28. Berbantalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit. Mimpi sorga, malaikat Allah turun naik. Kita pakai bantal, Dacron, Springback, King Coil, AC, Daikin. Ketindihan tiap malam. Ada yang salah dengan siapa kita pergi tidur, itu menentukan. Pergilah tidur dengan janji Tuhan, aku kebenaran dalam Kristus. Percayalah Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Waktu saudara tidur, Tuhan baharui sel-sel yang baru. Tuhan kasih sel-sel yang mantap. Tuhan kasih kekuatan, bangun, sehat, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, masih berlari umur 99. Dan Kaleb berkata begini, umur 40 aku pergi mengintai. Dan sekarang ya, saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang pertama bergaul, yang kedua jangan berkata yang bohong, berkata jujur. Yang ketiga mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Antara firman keluar waktu dia 40 tahun sampai dia digenapi 45 tahun kemudian, itu perlu mengikut Tuhan. Kalau tidak, dia pasti testing. Mana jawaban? Mana jawaban? Selama ini saya berdoa, Tuhan janji mana jawaban? Tiap kali gereja pendeta bilang, ini pasti digenapi. Mana jawaban? Mana? Kalau Tuhan ada, kenapa saya harus alami ini? Saudara-saudara, untuk menangkal hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena iblis selalu menyerang pikiran kita. Dia selalu melemahkan. Makanya Naomi bilang sama Ruth, jangan pergi kemana-mana. Saya sementara pikir kebahagiaanmu. Tuhan datang kedua kali Kejadian 18 kepada Abraham, saya datang untuk memberikan janji. Janganlah kau pergi ke tempat yang lain. Percayalah kepada Tuhan, tahun depan engkau pasti punya anak. Kenapa Allah mengulangi janjinya? Karena Tuhan mau bilang begini, saya serius kalau janji, pasti saya genapi. Cuma bukan menurut waktumu, tapi menurut waktu saya. Haleluya, antara firman itu keluar umur 40 tahun di Kades Barnea. Orang-orang Israel berlaku kurang ajar. Dan akibat ini gara-gara kamu kurang ajar ini, saya jadi begini. Tidak, dia tidak mempersalahkan keadaan. Dia tidak mempersalahkan kepala dinas yang tidak menandatangani pencairan dananya. Dia tidak mempersalahkan orang regulasi yang tidak adil, yang tidak berpihak kepada dia. Dia tetap mengikut Tuhan. Kenapa? Regulasi Tuhan jauh lebih berkuasa daripada regulasi manusia. Bisa bilang amin? Saya mau berkata buat saudara, bukan cuma dari Gedung Putih, bukan cuma dari Istana Negara, dari sorga pun bisa Tuhan robah. Nabi Yesaya bin Amos datang kepada Raja Hizkia, kasih pesan-pesan buat keluargamu, kasih pesan-pesan buat istri rumahmu, sebab engkau akan mati. Begitu saya pergi, dia berbalik ke tembok Tuhan. Kau ingat saya ini guru sekolah minggu, Tuhan saya ini masih mau buat rakyat ini takut akan Tuhan. Saya mau bangun rumah Tuhan. Saya mau bawa mereka kepada Tuhan. Itu yang bawa pesan itu masih di halaman. Tuhan bilang balik. Lalu dia sampai kepada Hizkia dan dia baca SK yang kedua. Dengan dibacakannya SK yang kedua, maka SK yang pertama dinyatakan tidak berlaku. Engkau ditambah 15 tahun lagi. Saudara, ini keputusan sorga saja bisa dirubah. Apalagi cuma SK, cuma ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin? Mungkin sudah dengar kesaksian dari Pak Willy, bagaimana ada kita punya anggota jemaat yang mau mendaftar untuk masuk CPNS. Terkendala umurnya sudah kandas. Tiba-tiba keluar peraturan, umurnya diperlonggar.
mendaftarlah dia. Begitu diterima, dikembalikan lagi ke semula, saudara-saudara ya. Jadi itu diperlonggar cuma terima manusia satu. Saya bilang, kau berharga sekali. Kau berharga sekali. Bisa bilang amin? Saudara, Tuhan mau buat apa saja supaya rencananya digenapi di dalam saudara. Itu sebabnya ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Kadang-kadang bisa tawar hati, kadang-kadang bisa lemah. Tapi tetap percaya, Tuhan aku percaya. Lalu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Siklag dibakar, orang mau lempar dia dengan batu. Lalu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kuatkanlah kepercayaan saudara kepada Tuhan. Saudara lihat, kalau saudara berkata jujur, saudara berkata benar. Coba kita pergi ke Yesaya 54 ayat 17 dulu. Segala tuduhan, segala senjata tidak akan mempan. Yesaya 54 ayat yang ke-17. Coba kita lihat sejenak. Tetapi setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap malam kadang-kadang kita sulit tidur, kita dapat insomnia. Kenapa? Karena ada senjata, ada teror. Kau akan parah, kau akan mengalami kebangkrutan, kau akan alami masalah. Itu teror, senjata yang menyerang kita. Tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian siapa? Hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima. Kalau kita terima kebenaran, semua depresi tidak punya tempat di hati kita. Saya ingat ada seorang pendeta, dia melakukan perjalanan antar benua, interkontinental. Lalu pesawat dari dia start pertama itu delay. Jadi pesawat koneksinya untuk bawa ke negara tujuan berikutnya itu sudah terbang. Kemudian dia singgah di penginapan bandara, dia datang, Pak, tolong Kak, satu kamar saya harus istirahat karena besok saya harus pimpin KKR dan seminar. Itu petugas bilang, aduh mohon maaf Pak, kamar full. Panggil manajermu. Manajernya datang, tolong saya ini pendeta, besok saya akan pimpin seminar, saya perlu istirahat. Tolong Kak, sebentar Pak. Aduh mohon maaf Pak, kamar kami penuh, full, tidak ada tempat lagi. Tolong Kak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau iblis datang untuk membuat kamu pasti akan gagal. Sorry, kamar full, tidak ada tempat buat kau. Tidak ada tempat buat kau, kata-kata kau yang melemahkan itu. Kenapa? Tidak mempan, sebab semua kamar telah diisi dengan janji Tuhan. Itulah yang menjadi bagian bagi hamba Tuhan yang menerima kebenaran. Terimalah kebenaran, saudara diberkati, masa depanku sungguh ada. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik, dia sudah berjalan lebih dulu ke bulan Juli, dia sudah reservasi berkat-berkat yang luar biasa, dia sudah siapkan agenda-agenda yang luar biasa, dan saya tinggal melangkah. Di sana Tuhan sudah siapkan api dan arang, dan tidak kosong, ada roti, ada ikan di atasnya. Tuhan sudah siapkan berkat di bulan depan, tidak kosong, ada berkat-berkat yang luar biasa, sudah tinggal menikmatinya. Bisa bilang amin? Tidak akan mempan. Teror tidak akan mempan. Oh sorry, dah. Oh dah. Kau ingat tuh, kau kemarin ini, kegagalan sudah di masa lalu tidak membatalkan rencana Tuhan di masa depan. Abraham minta maaf karena kau kurang sabar tunggu sapu janji. Kau ikut kau nasihat istri yang konyol itu. Tidur dengan pembantu yang namanya Hagar cuma gara-gara rindu punya anak. Maka kami di sorga surapat. Kau pu Ishak kami cancel. No way. Tetap diberikan. Kegagalan saudara di masa lalu tidak menghambat Tuhan untuk berkati saudara di masa depan. Karena dia bukan Tuhan yang mengingat-ingat salah kita. Tapi dia Tuhan yang berjanji setia. Haleluya, setia. Makanya aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Lanjut Yosua pasal 14 tadi. Jadi pertama, bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa berkata tentang siapa saudara. Sejujurnya, saya ini adalah milik Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Yang ketiga, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Di dalam Bilangan 13, kecuali Yosua dan Kaleb, sebab lain
lain jiwanya. They have a different soul. Waktu kita percaya, kita punya hati yang sama, hati yang dibarui. Tapi jiwa kita, pikiran, perasaan dilatih tiap hari, dilatih tiap hari, dilatih tiap hari. They have a different soul. Mereka memiliki jiwa yang berbeda. Yang satu rasa mau mati, yang satu rasa hidup. Ya, yang satu saya cerita buat saudara tuh yang saya dulu waktu mulai pelayanan, saudara waktu muda, setiap orang sakit yang saya doakan mati semua, saudara, mati semua. Makanya saya diberi gelar pendeta pencabut nyawa. Kalau ada orang yang susah mati, undang pendeta Nobel, cepat, saudara, cepat. Nah saya ingat di Kupang ada orang sakit sudah sekarat, bapak tua sudah sekarat. Pak pendeta tolong datang berdoa, kenapa? Serahkan sudah daripada dia menderita. Oh ya, sudah datang. Tuhan kami serahkan. Habis berdoa pulang dia tanya, besok dia telepon. Sudah? Sudah tuh maksudnya apa? So mati kah belum? Belum Bapak. Jadi mungkin kedua kali baru dia game. Bapak yo, datang lagi kedua kali. Tuhan daripada dia menderita biarlah dia pulang. Malaikat-malaikat sambut dia. Amin. Dia pun besok dia tanya, sudah? Belum. Biasanya yang ketiga baru manjur Bapak. Yang ketiga datang lagi yang ketiga kali. Berdoa, habis berdoa serahkan. Tunggu besok dia tanya, sudah? Sudah. Tapi bukan dia pun penjaga yang mati. Bukan bapak tua yang mati. Kadang-kadang saudara, orang yang saudara lihat sekarat, dia bisa lebih umur panjang daripada orang yang saudara lihat sehat-sehat. Jadi jangan sombong, percayalah saudara. Tuhan bisa mengubah dari lemah menjadi kuat. Bisa bilang amin? Makanya saya sekarang kalau berdoa dengan orang, saya sepakat dulu dengan dia. Kau masih mau hidup atau mau mati? Mau titik atau koma? Kalau dia mau koma, kita berdoa buat kesembuhan. Tapi kalau dia mau koma, kita mau koma tapi dia mau titik, tidak ada kuasa saudara-saudara ya. Jadi kami pergi berdoa pendeta ini di Guriat ya. Di Guai. Di Papua juga ada Guai, Urunung Guai. Ya, saya pikir cuma di Amerika Latin yang ada Paraguay, Uruguay. Di sini juga ada Urunung Guai, saudara-saudara ya, ada. Lalu sampai sana kami tanya, istrinya bilang, Bapak pendeta datang berdoa kah? Kenapa ini? Mungkin saat terakhir Bapak berdoa dengan dia karena Bapak pengurus organisasi dan mungkin dia sudah sering drop. Lalu kami datang sana, saya tanya berdoa, memang dia sudah lemah sekali. Kenapa? Saya tanya, kau masih mau ingin hidup atau mau titik? Tiba-tiba dia kumpul tenaga dengan kekuatan, bilang, saya masih mau hidup. Oke, jadi waktu kita berdoa itu, dong pesan tenda penghiburan, saudara-saudara ya. Tenda untuk, karena tahu semua mati nih. Saudara, sebulan kemudian saya ketemu dengan pengusaha tenda itu, Bapak pendeta, kenapa? Saya kehilangan order, Pak. Gara-gara Bapak berdoa, saya pun tenda terjadi pasang, karena orang itu masih hidup sampai hari ini. Saya pikir 3 malam lumayan, Pak. Tapi gara-gara Bapak berdoa, ya bukan saya berdoa, dia yang sepakat masih mau hidup, saudara, masih mau hidup. Dan sampai hari ini sudah khotbah kembali, saudara-saudara. Saya jadi bingung, padahal istrinya bilang, sudah saat terakhir, sering drop. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pegang firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan berkata, anak-anakmu sampai pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, firman Tuhan berkata begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, yang pelihara kita adalah Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatanmu, yang pelihara kita adalah Tuhan. Amin. Saya ceritakan saudara, yang dapat order, dapat kontrak, pakai pesawat, kirim kapal, waktu tenggak 3 bulan, tetap gagal. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, mungkin sudah tidak mungkin lagi nih, waktunya sudah, tetap Tuhan tolong. Saya ingat presenter bikin acara di Ambon. Sampai jam 5 sore, KKR malam jam 7, belum ada izin. Pendeta yang bawa tamu Amerika ini, kan ini izin keramaian karena bule, saudara ya. Tenang, pasti keluar. Tenang apa? Kami panitia yang tahu ini Ambon ini bos. Ini kalau tidak keluar ini ketemu bagaimana orang-orang. Tenang. Jam 6 izin belum keluar. Panitia sukaco saudara. 6:30 izin keluar saudara. Kenapa? Karena orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tahu. Kadang-kadang Tuhan kelihatan lambat, tapi tidak pernah terlambat.
Ada saatnya Tuhan jawab pakai kuda, tapi ada saatnya dia naik keledai, saudara ya. Lama sekali. Saya dengan Pak Teo pernah naik Gunung Sinai. Kami punya unta beda-beda. Lalu Pak Teo mulai kopi, dia pung unta, pu bos ini kalau bilang cepat tuh. Harik. Loh, Pak Teo coba, hari dia tercepat, saudara. Kenapa? Suara beda, saudara. Unta kenal bosnya siapa, saudara. Hari, loh, Pak Pendeta dia mau lari nih, beda Pak. Unta kenal bosnya siapa, saudara. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kenal suara Tuhan seperti apa. Ya, kau termungkin berhasil, kau termungkin gagal. Saya kenal. Sapu gembala terpernah ngomong begitu. Sebab domba-domba mengenal suara gembalaku. Orang kayak begitu kok hajar balas saja. Tidak, gembala saya tak pernah ajar sebalas dendam. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi kita tahu suara Tuhan seperti apa. Domba-dombaku mengenal suaraku. Amin. Waktu saya habis saudara ya. Haleluya. Hari ini kita akan terima tubuh dan darahnya. Saudara tahu, waktu saudara terima tubuh dan darahnya, ini akan berikan kemampuan bagi saudara untuk berkata sejujur-jujurnya. Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kau menebus hidupku. Kau menebus hidupku dengan segenap tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Naik satu. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, amin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Saudara, habis ini saudara bisa jatuh dalam dosa, bisa. Habis ini saudara bisa lakukan kesalahan, bisa. Tetapi jangan pernah mengingkari siapa saudara. Aku sudah mati bagi Kristus. Saudara masih terikat dengan pornografi, katakan aku sudah mati. Sudah tanpa sadar, lama-lama kesukaan itu akan berkurang. Sampai suatu waktu saudara tidak pingin sama sekali. Kenapa? Karena perkataan itu telah mengubah saudara. Berkatalah jujur, tapi jangan bilang begini, kan kita masih manusia. Kan kita masih lemah. Sudah tidak berkata jujur. Siapa saudara? Tapi mari kita berkata jujur. Aku kebenaran. Besok masih bikin aku kebenaran. Kenapa? Karena kupu-kupu bisa jatuh di dalam sampah. Tapi dia tetap kupu-kupu. Dia tidak berubah menjadi kepompong. Dia tetap kupu-kupu. Sekali Tuhan benarkan saudara, engkau orang benar. Amin. Bisa salah, tetap engkau orang benar. Makanya Tuhan berkati Abraham waktu dia menipu kepada Firaun. Katakan buat Firaun, engkau saudaraku, bukan istriku. Saudara-saudara, harusnya Tuhan datang kepada Firaun, kepada Abraham. Tuhan datang kepada Abraham kepada Abimelek juga Abraham buat hal yang sama. Dan Tuhan bisa datang kepada mereka. Jangan berani kau apa-apakan. Loh Tuhan, saya minta dengan hati yang tulus ini. Betul, karena hatimu tulus makanya saya mencegah engkau dari berbuat dosa. Kenapa? Sekali Tuhan benarkan Abraham, dia orang benar. Sekali Tuhan benarkan saudara, sudah orang benar. Haleluya.
Mari, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu Tuhan. Waktu kami memakannya, oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Waktu 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, mereka memakan roti yang dipecahkan oleh Tuhan, mata mereka terbuka dan mereka mengenal Tuhan dan Tuhan hilang. Pas! Mereka dapat kekuatan yang baru. Malam itu juga 7 mil mereka naik ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem mereka berkata, kami sudah jumpa Mesias. Dan waktu mereka berkata, pada waktu kami makan roti yang dipecahkan oleh Tuhan, langsung Tuhan muncul. Bang! Kenapa? Karena setiap kali saudara menghargai tubuh Tuhan, Tuhan sangat bersuka cita. Kenapa? Saudara akan menerima kesembuhan, saudara akan menerima kemenangan. Karena sebagaimana Dia mengasihi saudara, begitu tingginya juga Dia membenci penyakit. Saudara tahu, kalau anakmu sakit, engkau berdoa begini, Tuhan kalau boleh kasih pindah ini buat saya. Karena tingkat kebencian saudara kepada penyakit yang diderita oleh anakmu, itu equal, itu sama dengan tingkat cinta dan kasih yang saudara miliki, yang saudara berikan buat anak. Kalau tetangga bilang, saya berdoa saja, siapa tahu dia cepat sembuh. Sama. Tingkat kebencian Tuhan terhadap penyakit sama seperti tingkat sayangnya buat saya dan saudara. Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Dia sangat tidak ingin kita mengalami persoalan, kita mengalami sakit penyakit. Obah Tuhan, suami, istri, anak-anak mendapat berkat yang sama. Mereka mungkin tidak bersama-sama dengan kami, tapi kami mewakili mereka. Mereka sembuh yang di Dok 2, yang di Dian Harapan, yang di Entrop, di Sarmi, di Jakarta, di Medan. Mereka juga mendapat berkat yang sama. Percayakah saudara, bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkat-Nya. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mata Tuhan bisa menembus waktu, bisa menembus tembok, bisa menembus semua penghalang. Tapi mata Tuhan tidak bisa menembus darah yang dipercikan. Asal aku lihat tanda darah, rumah ini akan selamat. Tidak dilihat di dalam seperti apa, mungkin mereka lagi bertengkar, no problem. Tapi asal ada tanda darah. Hari ini Tuhan melihat darah. Saudara-saudara, semua pelanggaranmu tidak lagi kelihatan. Yang dilihat saudara orang benar. Ini juga jalan masuk untuk menerima pertolongan. Saya berdoa, saudara yang punya masalah dengan darah, di dalam darah ada bibit penyakit, ada bibit malaria. Saya berdoa hari ini, oleh bilur dan darah Yesus, engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus, darah itu nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sudah punya pikiran yang baru, perasaan yang baru, kehendak yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kebajikan, kemurahan mengikuti kami, dan kami percaya waktu kami meminumnya, segala pergumulan kami selesai. Kami bebas dari stres, insomnia kami pun disembuhkan oleh Tuhan, dan kami terima kemenangan. Dalam nama Yesus, mari minum dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Seorang diambil datanya dan petugas yang menulis data bertanya, golongan darah? Darah Yesus. Golongan darah itu cuma O, A, B, ya toh? Darah Yesus. Kok jangan bercanda. Yesus golongan darah apa? O toh. Dari mana kau tahu? Oh, darah Tuhan. Dia bilang itu. Lagu bilang Yesus berdarah O. Oh. Tapi apapun itu saudara, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan kita. Haleluya. Tertawalah akan hari esok saudara. Besok ada mujizat. Bulan depan Tuhan sudah servasi berkat yang luar biasa. Kita akan masuk dalam minggu-minggu yang penuh kemenangan. Meskipun dolar naik, haleluya, maju terus sampai menang, haleluya. Please
Jangan cancel perjalananmu gara-gara dolar semua 17.000, saudara. Go ahead, karena yang punya berkat Tuhan. Barang apa jadi? Ya toh, orang Papua bilang barang apa jadi? Mari bangkit berdiri, pegang persembahan, saudara, kita berdoa. Memberi itu adalah satu kehormatan. Dan saya berdoa saudara bisa menangkap message ini. Bahwa orang yang menabur akan menuai. Orang yang menabur waktu datang ke rumah Tuhan menuai panjang umur. Orang yang menabur kekuatan bertepuk tangan melompat menuai kesehatan. Orang yang menabur berkat menuai kelimpahan. Tuhan, langit di atas kepala kami terbuka. Berkat tercurah, anugerah melimpah. Dan kami berjalan dengan kepala yang tegak. Waktu orang Israel di Mesir, mereka mengambil makanan dari bawah, bawang prei, semua yang ditanam dari bawah. Tapi waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mengambil yang dari atas, buah delima, buah ara, buah korma, tidak perlu membungkuk, mereka mengambil dari atas. Kami akan mengambil dari atas berkat yang datang dari Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang siap menabur